Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 3 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Kita diingatkan bahwa memikul salib demi Kristus berarti melepaskan kecenderungan pribadi kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memanggil kami dan percayakan kami untuk meneruskan karya misimu di dunia ini. Kami mohon, kuatkanlah tali relasi cinta kami dengan Kristus, agar kekuatannya boleh menjadi milik kami, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, dapat kami hadapinya dengan sabar dan bijaksana. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah memikul salib berarti melepaskan kecenderungan pribadi. Mengikuti Yesus dan menjadi muridnya berarti mengatasi ikatan sanak keluarga dan kecenderungan pribadi kita. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Mengikuti Yesus berarti mengikuti gaya hidupnya. Sesungguhnya kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik. Semangat melepaskan diri dari segala keterikatan dan kecenderungan duniawi telah menjadi pilihan kita juga. Terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para muridnya dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tetapi itu merupakan sebuah perintah kewajiban
supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Dalam perikop ini kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Yesus sendiri berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Apakah Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak yang durhaka? Tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Kita korbankan tendensi dan kemauan pribadi, sementara kehendak Tuhan selalu menjadi prioritas. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, karena Yesus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Injil Lukas mengungkapkan barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang, apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Inilah hal mendasar itu. Yesus menuntut para muridnya untuk mencintai Allah secara total. Menjadi murid Yesus yang sejati menuntut untuk selalu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga, sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikuti Yesus tapi setengah hati, tidak rela komitmen memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Hati mereka belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada miliknya, apakah itu keluarga, harta, dan lain-lain. Dengan demikian, mengikuti Yesus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Menjadi murid Kristus berarti harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun syarat ini tidak cukup bagi Yesus sebelum kita melepaskan diri dari segala kenyataan atau harta yang kita miliki atau kecenderungan-kecenderungan pribadi kita. Sebagaimana yang Yesus telah lakukan, Ia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Dia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi miliknya. Itulah tandanya bahwa kita muridnya, saat Dia berkuasa secara penuh dalam seluruh kehidupan kita. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menguatkan relasi cinta kita dengan Kristus, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita selalu sabar dan tekun mengikuti Dia. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.